Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya dari kelompok 7 Indralaya. Dengan saya, Alifah Samartul Kolbi, dan kedua rekan saya Rani Atika Sahari. Dan saya, Rika Amelia. Di sini kami akan menampilkan video mengenai inhibitor dan kinetika enzim. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mampu mengkaji implikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Teori: hampir semua enzim dapat dihambat oleh senyawa kimiawi tertentu. Penghambat ini disebut dengan inhibitor. Ada dua inhibitor. Yang pertama, inhibitor tak dapat balik atau irreversible. Adalah golongan yang bereaksi dengan atau memasukkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Yang kedua, inhibitor dapat balik atau reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah dan bersifat tidak stabil. Jenis inhibitor reversible yaitu yang pertama, inhibitor kompetitif. Strukturnya biasanya menyerupai substrat, bersaing dengan substrat secara dapat balik untuk berikatan dengan sisi aktif. Yang kedua, inhibitor unkompetitif. Inhibitor tidak dapat berikatan dengan enzim bebas, namun hanya dapat dengan kompleks enzim substrat. Jika inhibitor ini bergabung dengan enzim, maka akan mengubah bentuk sisi aktif enzim. Yang ketiga, inhibitor campuran. Inhibitor ini dapat mengikat enzim baik enzim tersebut telah mengikat substrat maupun tidak. Kinetika enzim: apabila konsentrasi substrat meningkat, maka aktivitas katalitik konsentrasi enzim tertentu juga akan meningkat mengikuti pola hiperbolik mendekati kecepatan maksimumnya yang khas. Reaksi Michaelis-Menten yaitu V0 sama dengan V max dikali S dibagi Km ditambah S. Sampel: 1 inhibitor irreversible, 2 inhibitor kompetitif, 3 inhibitor unkompetitif, dan 4 inhibitor campuran atau mixed inhibition. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai inhibitor dan kinetika enzim. Yang kedua, gambarlah proses inhibisi reaksi enzim. Yang ketiga, buatlah PPT semenarik mungkin. Yang keempat, rekamlah sampel dan penjelasan. Dan yang kelima, edit rekaman video tersebut semenarik mungkin. Proses menggambar inhibitor reaksi enzim. Inhibitor irreversible. Inhibitor irreversible adalah inhibitor yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Di mana pada gambar ini terdapat suatu enzim yang memiliki gugus sulfihidril SH dari residu sistein. Gugus sulfihidril SH dari residu sistein ini akan bereaksi dengan iodo asetamida yang merupakan salah satu senyawa penghambat tak dapat balik. Dari reaksi ini akan menghasilkan enzim yang mengalami modifikasi kimiawi, di mana enzim ini tidak aktif mengkatalisa. Inhibitor reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dengan ikatannya. Inhibitor kompetitif adalah zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substrat. Dengan demikian, baik substrat maupun zat penghambat berkompetisi atau bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Jika zat penghambat telah lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substratnya tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Selanjutnya, inhibitor unkompetitif. Ini tidak dapat berikatan dengan enzim bebas, namun hanya dapat dengan kompleks enzim substrat. Jika inhibitor ini bergabung dengan enzim, maka akan mengubah bentuk sisi aktif enzim. Substrat dan inhibitor masing-masing berikatan dengan enzim pada tempat yang berbeda. Pada penghambat ini, substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim berubah. Dengan demikian, bentuk sisi aktif tidak sesuai lagi dengan bentuk substratnya. Inhibitor campuran. Pada inhibitor ini dapat mengikat enzim baik enzim tersebut telah mengikat substrat atau tidak. Disebut campuran karena dapat dilihat sebagai campuran konseptual dari inhibisi kompetitif, di mana inhibitor hanya dapat mengikat enzim jika substrat belum terikat, dan inhibisi tidak kompetitif, yang mana inhibitor hanya dapat mengikat enzim jika substrat sudah terikat. Dalam mempercepat laju suatu reaksi, enzim merubah jalur reaksi yang terjadi dengan menyediakan rute energi yang lebih rendah untuk mengubah substrat ke produk, yaitu senyawa yang dihasilkan dari reaksi yang berkataliskan enzim. Penurunan energi aktivasi dilakukan dengan membentuk kompleks dengan substrat. Bagian sisi aktif enzim atau residu asam amino pada enzim akan berikatan dengan substratnya agar dapat menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi akan bertambah cepat. Jumlah atau konsentrasi substrat berpengaruh terhadap mekanisme kerja enzim. Pada konsentrasi substrat rendah, bagian aktif enzim hanya akan menampung substrat yang sedikit. Bila konsentrasi substrat diperbesar, maka semakin banyak substrat yang dapat berhubungan dengan sisi aktif enzim tersebut. Dengan demikian, konsentrasi kompleks substrat makin besar dan hal ini menyebabkan besarnya kecepatan reaksi. Jika substratnya sedikit, maka kerja enzim juga rendah. Sebaliknya, jika jumlah substratnya banyak, semakin cepat pula kerja enzim tersebut, hingga mencapai kecepatan maksimal.
Contoh dari inhibitor irreversible yaitu senyawa diisoprofil fluorofosfat atau DFP yang menghambat enzim asetilkolinesterase yang penting di dalam transmisi impuls saraf, di mana DFP ini bereaksi dengan gugus hidroksil dari residu serin pada sisi aktif asetilkolinesterase, di mana reaksi ini akan dihasilkan enzim yang tidak aktif mengkatalisa. DFP akan membuat impuls syaraf tidak bekerja secara optimal karena impuls syaraf tidak lagi dapat ditransmisikan secara normal. Inhibitor AC adalah golongan obat yang menghambat kerja enzim angiotensin converting enzyme, di mana enzim ini akan memproduksi hormon angiotensin 2, yaitu zat yang menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Inhibitor AC ini akan menghambat kerja enzim AC, sehingga dengan begitu dinding pembuluh darah akan melebar dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Salah satu contoh obat inhibitor AC ini adalah captopril. Selain itu, terdapat pula contoh dari inhibitor reversible, tepatnya inhibitor kompetitif, yaitu dehidrogenase suksinat oleh malonat. Dehidrogenase suksinat adalah golongan enzim yang mengkatalisa siklus asam sitrat. Dehidrogenase suksinat dihambat oleh malonat yang merupakan inhibitor kompetitif yang memiliki struktur yang serupa seperti substrat yaitu suksinat karena sama-sama memiliki dua gugus karboksil. Malonat akan menempati sisi aktif enzim dan menguncinya sehingga tidak dapat bekerja pada substrat normalnya. Selain malonat, terdapat pula oksaloasetat sebagai inhibitor kompetitif. Kesimpulan, terdapat dua jenis inhibitor. Yang pertama, inhibitor tak dapat balik atau irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Yang kedua, terdapat inhibitor dapat balik atau reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah dan bersifat tidak stabil. Adapun jenis inhibitor reversible yaitu inhibitor kompetitif, inhibitor unkompetitif, dan inhibitor campuran. Kinetika enzim. Apabila konsentrasi substrat meningkat, maka aktivitas katalitik konsentrasi enzim tertentu juga akan meningkat mengikuti pola hiperbolik mendekati kecepatan maksimumnya yang khas. Adapun reaksi Michaelis-Menten yaitu V0 sama dengan Vmax dikali S per Km ditambah S.